Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Radila Detu, NIM 12181968. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi switching. Switching adalah perangkat telekomunikasi yang menerima pesan dari setiap perangkat yang terhubung dan kemudian mengirimkan pesan hanya untuk perangkat yang pesan dimaksudkan. Hal ini membuat switching perangkat lebih cerdas daripada hub atau yang menerima pesan dan kemudian mengirimkan ke semua perangkat lain pada jaringan. Switching jaringan memainkan peran integral dalam paling modern Ethernet LAN. Berikutnya transmisi data atau informasi jarak jauh biasanya dilakukan melalui beberapa switching yang saling terhubung sehingga membentuk suatu jaringan switching, atau dapat juga disebut jaringan komunikasi switched. Setiap node yang terdapat dalam jaringan switching bekerja tanpa memperhatikan isi data atau informasi yang ditransmisikannya. Transmisi data dimulai dan diakhiri di perangkat yang dinamakan station. Berikutnya circuit switching. Prinsip circuit switching adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik circuit switched. A. Jalur komunikasi permanen atau dedicated secara fisik dibangun atau setup antara dua end terminal terlebih dahulu sebelum informasi dikirimkan. Istilah yang sering digunakan untuk kondisi ini disebut connection oriented. Yang kedua, proses komunikasi melalui circuit switch adalah sebagai berikut. Yang A. Circuit establishment. Pertama, point to point dari terminal ke terminal melalui switching nodes. Yang kedua, internal switching dan multiplexing antar switching nodes. Yang B, data transfer. Yang C, circuit disconnect. Berikutnya yang ketiga, jika sirkuit tidak tersedia maka akan terjadi blockade atau biasa diinformasikan dengan nada sibuk. Yang keempat, ada garansi quality of service, bandwidth 64 kbps, latency jitter. Yang kelima, tidak akan ada informasi yang hilang sepanjang sirkuit tersambung terus-menerus. Berikutnya ada beberapa sistem sirkuit switching. Yang pertama yaitu ada proses pembangunan hubungan dan hubungan tetap terjaga selama percakapan berlangsung. Yang kedua, sumber daya jaringan dialokasikan atau di reserve dan diduduki secara tetap atau dedicated dari pengirim sampai penerima selama pembicaraan berlangsung. Yang ketiga, bukan strategi yang efisien. Yang A, selama terjadi hubungan saluran fisik akan digenggam bahkan selama periode silence atau saat dimana tidak ada informasi yang dikirimkan. Yang keempat, membutuhkan sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Yang kelima, dalam suatu percakapan, time slot tertentu digunakan sebagai identitas data baik bagi pengirim maupun penerima. Time slot yang sudah diduduki tidak akan bisa digunakan oleh yang lainnya kecuali bila percakapan sudah selesai. Di sini ada beberapa keuntungan dan kelemahan circuit switching. Yang pertama itu keuntungan circuit switching. Yang pertama, sekali koneksi terjadi. Yang A, jaringan transparan seolah hanya koneksi langsung antar stasiun. Yang B, fixed data rate tanpa adanya delay. Yang kedua, sangat baik untuk komunikasi real time. Berikut kelemahan circuit switching. Yang pertama, tidak efisien. Selama koneksi berlangsung, time slot akan selalu diduduki walaupun tidak ada data yang dikirim. Yang B, delay sebelum terbentuknya hubungan atau call setup delay. Berikut paket switching. Ada beberapa sistem paket switching. Yang pertama, untuk komunikasi end-to-end yang terdiri atas banyak link transmisi paket, memungkinkan suatu paket yang menjadi bagian dari suatu pesan diterima, diproses dan diteruskan oleh suatu node ketika paket lainnya masih dipersiapkan atau adanya efisiensi waktu pemrosesan. Yang kedua, jumlah data yang harus diretransmisi karena adanya error menjadi berkurang, tidak seluruh pesan perlu diretransmisi. Yang ketiga, kapasitas memori internal network node dapat dikurangi. Yang keempat, waktu transmisi dapat dikurangi. Yang kelima, masing-masing paket akan dikirimkan ke jaringan secara independen atau tidak tergantung pada rute paket sebelum atau sesudahnya. Yang keenam, pada sisi penerima, header setiap paket akan dibuang kemudian paket diurutkan kembali menjadi sebuah informasi atau pesan sesuai dengan yang dikirimkan. 7. Paket dikirimkan hanya pada saat data siap untuk dikirim. Pada saat kondisi silence atau idle,
maka link dapat digunakan oleh yang lainnya atau jaringan digunakan bersama atau shared bandwidth. Yang kedelapan, tidak ada garansi quality of service, ada kemungkinan paket hilang. Berikut karakteristik paket switching adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi atau pesan dibagi menjadi paket-paket yang berukuran kecil dan kemudian ditransmisikan paket demi paket. Yang kedua, paket terdiri dari payload, data informasi yang dikirimkan, dan header. Header berisi informasi tentang yang pertama source atau sender's address, yang kedua destination, yang ketiga paket size, yang keempat sequence number, yang kelima error checking information. Berikut beberapa keuntungan dan kelemahan paket switching. Keuntungan paket switching yang pertama, efisiensi utilasi jaringan tinggi. Jaringan dapat digunakan bersama secara dinamis. Yang kedua, dapat mengakomodasi penggunaan multiple data rates untuk jenis aplikasi yang berbeda-beda. Setiap aplikasi akan terhubung ke jaringan dengan data rate yang sesuai kebutuhannya. Yang ketiga, tidak terjadi blocking jika beban jaringan tinggi tetapi waktu pengiriman menjadi lama. Kelemahan paket switching hanya satu, tidak memberikan garansi quality of service, delay antrian, jitter, atau lost paket. Selesai dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.